Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tematik tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran pada subtema ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang berikutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian, pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Tujuan berikutnya, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan, dengan rinci dan benar. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita pelajari bersama anak-anak. Amati gambar berikut ini. Apa yang mereka lakukan? Nah, gambar yang pertama ini adalah menjenguk temannya yang sakit ya. Lalu gambar yang kedua ini apa ya anak-anak? Mungkin ini mencintai lingkungan. Lalu gambar yang ketiga membantu teman yang kesusahan. Kemudian bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Nah, ini adalah sikap baik ya anak-anak yang patut kita contoh. Lalu hal baik apa saja yang bisa kamu contoh? Nah, apa saja ya yang bisa kalian contoh dari gambar tersebut? Nah, di sini ada hal baiknya yaitu peduli terhadap teman kita. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Itu adalah hal baik yang bisa kita contoh dari gambar ini. Kemudian, sifat kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas. Gambar yang pertama itu menjenguk teman yang sakit ya. Nah, sifat kepahlawanannya apa? Peduli terhadap teman. Yang kedua adalah belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang nomor 2 ini adalah gambar yang kedua ya anak-anak. Yang ketiga yaitu menolong teman yang mengalami kesusahan. Itu adalah sifat kepahlawanan berdasarkan gambar tersebut. Apa sih sifat kepahlawanan itu? Ayo anak-anak kita pelajari bersama. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani, karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi.
Perjuangan dilakukan juga oleh pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan pengorbanan semangat berjuang kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Jadi anak-anak, orang yang disebut dengan pahlawan itu jika orang tersebut itu berjasa, berani, dan penuh pengorbanan ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitarnya, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama ya anak-anak. Pada zaman dahulu, pahlawan itu rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, rasa cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya untuk para pendidik ya, mendirikan sekolah, guru mendidik murid ya, diplomat berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Lalu untuk surat kabar, radio itu juga perannya masing-masing untuk mewujudkan atau menunjukkan rasa cinta tanah air. Lalu anak-anak bagaimana cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kalian? Dengan cara apa? Misalnya dengan mengikuti upacara di hari Senin dengan hikmat ya. Lalu kalian belajar dengan rajin. Itu menunjukkan rasa cinta tanah air juga loh. Merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, Bu, apakah aku ini bisa jadi pahlawan? Pahlawan itu kan berperang. Anak-anak, untuk saat ini kita kan sudah merdeka nih. Kita tidak perlu berperang lagi seperti pahlawan zaman dulu. Cukup kalian peduli dengan orang lain, itu merupakan sikap kepahlawanan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu harus meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian menolong orang lain dengan ikhlas ya. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama anak-anak. Di sini ada bacaan yang berjudul Raja Purnawarman, diambil dari kebudayaanIndonesia.net. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Jadi, dulu di Indonesia ada kerajaan namanya Kerajaan Tarumanegara. Tahun 395. Wah, sangat jauh ya anak-anak. Sekarang tahun 2021 ya. Dan di sini raja ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Ganggang di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah saluran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, ini adalah yang dilakukan Raja Purnawarman ya anak-anak. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang
merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, karena Raja Purnawarman ini sangat dicintai rakyatnya ya anak-anak, sampai rakyatnya membuat prasasti yaitu telapak kakinya diabadikan dalam prasasti Ciaruteun. Ini adalah ilustrasi dari tokoh Raja Purnawarman ya anak-anak, sangat gagah dan pemberani ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu yang pertama, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Lalu sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kembali hidup aman dan sejahtera. Nah, mereka merasa senang ya anak-anak dampaknya dari perjuangan ini. Mereka bisa merasakan air ya dari aliran sungai mengalir ke ladang mereka sehingga ladang mereka menjadi subur dan rakyat tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Jadi yang dirasakan rakyatnya sangat senang ya anak-anak. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan rakyat di Kerajaan Tarumanegara. Kemudian hidup rakyat menjadi aman dan sejahtera. Itu yang dirasakan oleh rakyat Tarumanegara. Menurut anak-anak, bagaimana sih kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Apa yang terjadi ya pada kehidupan rakyat di Kerajaan Tarumanegara? Ya, jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Itu hal yang bisa kita pelajari dari Raja Purnawarman. Anak-anak, ini adalah ilustrasi atau gambar ya. Yang pertama ini upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir dengan memperbaiki Sungai Cupu, Sungai Citarum ya, Sungai Gangga yang ada di Cirebon dialirkan sehingga rakyatnya merasakan manfaat dari aliran itu. Nah, di sini ada Candi Cangkuang dan telapak kaki Raja Purnawarman pada prasasti Ciaruteun.
Nah, ini adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara saat itu yang dipimpin oleh Raja Purnawarman ya. Sampai saat ini masih ada loh anak-anak candi ini, telapak kaki dari Raja Purnawarman ini. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah para pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia. Ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ada Sultan Hasanuddin atau yang disebut dengan Ayam Jantan dari timur, dari Kerajaan Guatala Makassar. Ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, lalu ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Lalu ada juga Prasasti Cieruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara dari Bogor. Ini tadi adalah kerajaan dari Raja Purnawarman tadi ya. Nah, kita pelajari satu persatu ya, Nana. Ini lukisan siapa ya, Nana? Nah, ini adalah Raja Balaputradewa. Perjuangan apa yang pernah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Lalu pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayanan dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Ini yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa dan sikap yang perlu kita contoh dari Raja Balaputradewa. Berikutnya, nah ini adalah gambar siapa ya anak-anak? Ini adalah Sultan Iskandar Muda. Yang dilakukan adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia, sehingga Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam di Aceh ya. Sehingga sampai saat ini di Aceh ini kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam ya anak-anak. Ini perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, dan dia itu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Lalu gambar ini anak-anak, ini adalah Sultan Hasanuddin. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah, berani dalam melawan penjajah. Beliau juga berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau juga membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Lalu sikap yang perlu kita contoh dari Sultan Hasanuddin ini adalah gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, ini gambar selanjutnya ya anak-anak. Ini adalah Mahapatih Gajah Mada. Lalu ada Raja Hayam Wuruk. Apa ya perjuangan mereka? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang.
saat kerajaan Majapahit diserang oleh R.A. Kuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Itu tadi perjuangan yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di dalam air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, anak-anak, kita akan belajar sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan. Nanti anak-anak bisa melakukan percobaan ini di rumah masing-masing ya. Sifat cahaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah cahaya itu merambat lurus. Membuktikannya dengan percobaan. Nah, menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Perhatikan apa bedanya anak-anak. Nah, kalau di sini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya itu merambat lurus karena kita bisa melihat cahaya lilin itu dari lubang-lubang kartun yang dilubangi tadi. Saat lubangnya diluruskan ya anak-anak, tapi ketika digeser posisinya ya, kita tidak bisa melihat nyala lilin itu karena lubangnya tidak sejajar. Itu membuktikan bahwa cahaya yaitu merambat lurus. Selain itu anak-anak, untuk membuktikan cahaya itu merambat lurus, kalian bisa bermain senter. Senter itu cahayanya juga merambat lurus. Lalu sifat cahaya yang kedua adalah cahaya itu menembus benda bening. Nah, percobaan yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau benda yang bening ya. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi anak-anak. Itu ya anak-anak ya, gelasnya diletakkan di depan tembok. Lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih yang melewati benda tersebut. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, untuk benda bening itu cahaya akan tembus, tetapi kalau benda gelap itu cahaya tidak akan tembus anak-anak. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu menembus benda bening. Kemudian sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Untuk percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Cobalah berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nanti ketika kita memantulkan cahaya ke cermin ini, cahayanya itu akan memantul ke cermin satunya anak-anak.
Itu membuktikan bahwa cahaya itu bisa dipantulkan. Lalu sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, percobaannya apa? Menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan pensilnya itu patah, anak-anak, ya. Di dalam gelas ini terlihat patah, padahal ketika kita menarik pensilnya, itu pensilnya tidak patah, masih dalam keadaan utuh. Nah, ini artinya sifat cahaya itu bisa dibiaskan. Kalian bisa membuat laporan percobaan dari nama percobaan, tujuan percobaan, lalu alat dan bahannya, dan langkah-langkahnya. Ini percobaan dari ibu ya, dari percobaan yang pertama sampai percobaan yang keempat. Nama percobaannya misalnya cahaya merambat lurus. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Lalu alat dan bahannya apa? Yaitu 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, dan isolasi. Kemudian percobaan yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuannya yaitu mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Lalu alat dan bahannya cermin datar dan lampu senter. Kemudian percobaan yang ketiga, nama percobaannya cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaannya yaitu mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Kemudian alat dan bahannya juga sama, cermin datar dan lampu senter. Dan percobaan yang keempat, nama percobaannya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Tujuannya mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Lalu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkah kerjanya seperti ini ya, anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan ya langkah-langkah kerjanya. Lalu kita menuju ke hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan pada percobaan pertama itu cahaya lilin atau senter dari rangkaian kardus atau karton yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Lalu hasil pengamatan dari percobaan yang kedua yaitu cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Dan hasil pengamatan dari percobaan yang ketiga yaitu cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Dan hasil pengamatan pada percobaan yang keempat yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Kelihatannya bengkok ya, padahal tidak bengkok atau patah. Ya anak-anak ya, itu tadi hasil dari pengamatan atau percobaan yang bisa kalian lakukan. Nah, kesimpulannya apa dari percobaan itu? Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Itu tadi sifat-sifat cahaya. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tematik tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu.
dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.